Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi mengenai kebijakan ekonomi di masa demokrasi terpimpin dengan saya Raisa Putri. Saya Saulia Putri Damani. Saya Rizatul Khonsyah. Saya Zara Kinanti. Saya Naufal Fisyahar. Dan saya Mutia Azahro. Kami dari kelas 12 A1. Pada masa demokrasi parlementer, ekonomi di Indonesia tidak stabil. Hal ini disebabkan oleh sistem pemerintahan yang berubah-ubah. Ketika demokrasi berganti menjadi demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno berusaha untuk mengembangkan sosialisme ala Indonesia dan sistem ekonomi berdhierarki. Apa itu sistem ekonomi berdikari? Sistem ekonomi berdikari adalah sistem yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian bangsa agar tidak ketergantungan dengan negara lain, serta memulihkan ekonomi yang sebelumnya tidak stabil. Bagaimana konsep ekonomi berdikari? Konsep ekonomi berdikari berarti memanfaatkan potensi sumber daya alam dan kemampuan bangsa sendiri untuk membangun perekonomian nasional. Kebijakan pertama yaitu devaluasi nilai mata uang rupiah. Kebijakan ini dilakukan dengan menurunkan nilai uang kertas dari Rp500 menjadi Rp50. Tujuan dari devaluasi ini adalah untuk menekan laju inflasi yang sudah tinggi akibat terlalu banyak uang yang beredar di masyarakat sejak masa kemerdekaan. Dengan adanya kebijakan devaluasi ini, jumlah uang yang beredar dapat dikendalikan oleh pemerintah dan nilai mata uang rupiah pun dapat meningkat. Penyebabnya yaitu: pertama, defisit neraca pembayaran, kebutuhan untuk mengoreksi ketidakseimbangan antar ekspor dan impor yang menguntungkan impor. Yang kedua, kebijakan moneter, pemerintah menetapkan patokan nilai tukar tetap terhadap mata uang asing dan kemudian menurunkan patokan tersebut secara sengaja. Yang ketiga, krisis ekonomi terjadi ketika nilai mata uang menurun drastis karena faktor-faktor seperti gejolak ekonomi global atau kebijakan dalam negeri yang dianggap tidak stabil. Selanjutnya yaitu poin B, deklarasi ekonomi. Pada tanggal 26 Maret 1963, pemerintah mengeluarkan deklarasi ekonomi atau yang dikenal dengan DEKON. Tujuan dari deklarasi ini adalah untuk memulih dan membangun perekonomian nasional. Isi utama dari DEKON antara lain adalah menolak sistem ekonomi asing seperti sistem liberal dan kapitalis, mendorong perkembangan koperasi serta usaha bersama rakyat, menasionaliskan beberapa perusahaan asing, dan mengembangkan sistem ekonomi yang berjiwa sosialisme dan demokrasi ekonomi. Kebijakan berikutnya adalah pembentukan Badan Perancangan Pembangunan Nasional atau Bappenas pada tanggal 24 Desember 1963. Lembaga ini dibentuk untuk merancang dan mengkoordinasikan pembangunan ekonomi nasional agar lebih terarah dan sesuai dengan tujuan negara. Kesimpulannya, secara keseluruhan, kebijakan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin berfokus pada kemandirian ekonomi nasional, pengendalian inflasi, penolakan terhadap pengaruh ekonomi asing, serta perencanaan pembangunan yang terpusat. Tujuan akhirnya adalah untuk membangun ekonomi Indonesia yang kuat, mandiri, dan berdaulat. Ini cakupnya. Zap 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 zap